Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini Allah masih menjumpakan kita bersua dan bertatap muka bersama di Masjid Al-Falah di Aceh, di mana minggu yang lalu mohon maaf saya kelupaan ada jadwal, pada saya ada tempat. Mudah-mudahan kedepannya kita masih terus bisa bersama dan tidak ada kegiatan di malam. Baik, kita masih menyimak kitab Daqaiqul Akhbar, kitab yang bercerita tentang kisah-kisah unik dan menarik seputar agama Islam. Kisah-kisah inilah yang bisa kita ceritakan sebagai dongeng pengantar tidur kita kepada anak-anak kita sambil menunggu matanya terpejam, dan inilah yang akan menambah gairah semangat anak-anak kita dan kita sendiri dalam menjalankan ibadah dalam ilmu agama Islam ini. Baik, nanti apabila ada yang kurang jelas atau pertanyaan yang diajukan boleh sekitar pengajian ini atau tentang yang lainnya dipersilakan kepada para jemaah. Sambil kita berniat iktikaf, kita dengarkan hadis-hadis daripada Rasulullah, di mana semoga rahmat dan salamnya selalu tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita mulai pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumuhi fid dharain. Telah berkatalah pengarang, semoga semua kita yang hadir jamaah Masjid Al-Falah di Aceh pada malam ini mendapatkan rahmat dan berkah daripada ilmu yang pengarang baik dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bercerita bahwa Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah berkata, "Wahai Aisyah, sesungguhnya di dalam surga ada sebuah istana yang terbuat daripada permata, mutiara, berlian, emas, dan perak." Maka berkatalah Aisyah, "Siapakah yang berhak mendapatkan istana ini?" Rasulullah bersabda, "Istana ini diperuntukkan bagi orang yang berpuasa pada hari Arafah." Kita baru bercerita minggu lalu tentang fadilah puasa bagi kita apabila kita dibangkitkan dari dalam kubur. Nah, ini ada lanjutan daripada sabda Rasulullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, inna ahabbal ayyami ilallahi yaumul jum'ati." Sesungguhnya hari yang paling dicintai oleh Allah adalah hari Jumat. Wa yaumu Arafah, dan hari Arafah. Tidak ada dua hari, hari Jumat dan hari Arafah. Kalau dalam tiap minggu hari yang paling dicintai Allah adalah hari Jumat, dalam setahun yang paling dicintai Allah adalah hari Arafah atau hari Manggan Pura Raya Haji. Nah, itu hari yang paling dicintai oleh Allah. Kenapa? Lima fihi minar rahmati, daripada apa yang ada di dalamnya daripada rahmat dan kasih sayang Allah. Wa inna abghadal ayyami ila iblis, dan sesungguhnya hari yang paling dibenci oleh iblis yaumul jum'ati wa yaumul arafah, yaitu hari Jumat dan hari Arafah. Berarti hari yang paling dibenci oleh iblis juga hari Jumat. Kenapa? Hari Jumat adalah hari di mana kita diberikan banyak pahala oleh Allah. Mandi saja berpahala hari Jumat, potong kuku berpahala, mencukur bulu-bulu dalam tubuh kita juga berpahala, bersiwak berpahala, memakai wangi-wangian berpahala, memakai baju yang bagus berpahala, memakai baju hijau berpahala, memakai baju putih berpahala, memendekkan kumis atau memotong kumis berpahala. Jadi begitu banyak hal-hal yang berpahala di hari Jumat.
iblis begitu benci kepada kita apabila amal yang kita lakukan semuanya menambah amal kebaikan, akhirnya dia tidak punya peluang mendapatkan teman di dalam neraka nantinya. Karena ketika iblis dulu diperintahkan sujud kepada Nabi Adam dan dia menolaknya, saat itu Allah berkata, aku melaknatmu dan keluarlah engkau dari surga ini selamanya. Saat itu iblis meminta 2 proposal kepada Allah. Ya Allah, boleh, aku siap keluar. Aku minta 2 permintaan kepadamu. Yang pertama, izinkan aku memiliki umur yang panjang. Allah berkata, proposalmu diterima. Kamu tidak akan mati sampai sangkakala kedua ditiup. Dan kita sudah pernah dengar cerita kemarin. Iblis baru meninggal ketika sangkakala kedua ditiup. Jadi walaupun gempa, tsunami, ipok ada beko trontopi, meninggal iblisnya. Kenapa? Karena Allah sudah jadikan Allah umurnya panjang. Yang kedua, iblis berkata, berikan aku kemampuan untuk menggoda umat manusia. Allah menjawab, proposalmu diterima. Kamu diberikan segala kemampuan, tipu daya dan segala apapun yang kamu butuhkan dalam rangka menggoda anak Adam. Nah, saat iblis menggoda orang biasa, dia cukup keluarkan senjata yang biasa. Saat dia menggoda orang yang lebih alim, lebih rajin ibadah, orang selalu di masjid, orang yang selalu mengaji, ulama, dia akan keluarkan semua tipu daya, semua senjata yang dia punya, dan dia mampu untuk itu. Cuman Allah memerintahkan dia, yang jangan kamu membuat mati. Tapi kalau yang lain dia bisa buat rumah kita sedang bagus-bagus bakar, sehingga adanya stres. Oh mak, belum pada jemaat sembahyang, tapi bakar rumah duduk. Dia bisa buat suami istri bertengkar. Kita dekat dengan masjid tapi selalu bertengkar di rumah. Dia bisa buat kita nggak punya uang. Karena iblis bisa menghalangi itu sehingga kita nggak punya uang. Dia bisa membuat lakwainahu, dia bisa memutar dan segala macam kecuali yang tidak diberikan izin oleh Allah untuk mati. Ibu dan orang icika, igider, ibu lepo, ibu mele, ibu dirdo, segala macam dia bisa membuat tipu daya yang enggak diizinkan Allah membuat mati. Jadi walaupun kita takut, kita paling setengah mati, yang matihan. Tapi begitulah iblis diberikan tipu daya Allah. Nah, begitu dia jumpa hari Jumat dimulai dari malam Jumat. Artinya dari terbenamnya matahari di Kamis sore. Saat itu mulai hari Jumat sampai terbenamnya matahari di Jumat sore. Dari asar sampai maghrib hari Jumat itu juga waktu yang mustajabah. Jadi salah satu waktu mustajabah doa adalah hari Jumat dari asar sampai maghrib. Kalau kita punya keinginan, punya proposal, punya permintaan kepada Allah, boleh berdoa di saat itu. Kapan lagi waktu mustajabah? Tadi kebetulan siang dari zuhur sampai tadi menjelang maghrib, saya ada memberikan manasik di ruangan imam tadi kepada jamaah yang mau berangkat umrah, termasuk istri daripada Syekh Syama'ul Mursyad dan keluarga beliau. Nah, beliau akan datang ke Tanah Suci, berkunjung ke Tanah Suci. Di sana ada 14 tempat mustajabah. Ada 14 tempat untuk kita berdoa dan pasti dikabulkan. Di sana ada Safa, ada Marwah, ada Multazam, ada pintu Ka'bah, ada Rukun Yamani, ada Hajar Aswad, ada makam Ibrahim, ada Hijr Ismail, ada pancuran emas, ada Arafah, ada Mina, ada Musdalifah, ada Raudah, ada Masjid Kuba. Ada 14 tempat mustajabah, tempat di mana kalau kita berdoa langsung dikabulkan. Nah, itu tempat mustajabah. Di Indonesia, di Aceh, di Kedai Aceh, kita tidak punya tempat mustajabah. Tapi kita punya waktu mustajabah, di mana kalau kita berdoa di waktu itu Allah akan kabulkan. Di mana waktu-waktu tersebut? Salah satunya hari Jumat. Hari Jumat di mananya yang paling makbul? Dari setelah asar sampai maghrib tiba.
Di mana lagi waktu makbul doa? Saat turun hujan, makbul doa. Di mana lagi makbul doa? Saat antara azan dan iqamat. Nanti ada azan. Antara azan sebelum iqamat, misalnya kita nanti sholat sunat, boleh angkat tangan berdoa. Di situ dikabulkan oleh Allah. Berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk orang tua kita, ibunda kita, keluarga kita, adinda kita, siapa yang ada keluarga kita, boleh kita doakan. Dan juga kita boleh berdoa untuk kemakmuran, kesejahteraan, kesehatan, kekayaan, kemampuan kita dalam beribadah. Silakan berdoa. Salah satu contoh berdoa, ini Pak Oswani mungkin kenal, di kantor bupati ada Bu Umi. Beliau anaknya 5 orang dan 3 orang hafid 30 juz. Ketika ada apa rahasia beliau selalu berdoa kepada anaknya supaya hafid Quran antara azan dan iqamah. Jadi itu salah satu waktu mustajabah dan terbukti. Kebetulan tujuan beliau, cita-cita beliau yang paling hebat itu kepengen sekali anaknya hafid Quran. Kenapa? Dia pernah dengar kalau anak kita hafid Quran, dia bisa memberi syafaat kepada 40 orang keluarganya. Jadi begitu anaknya pasti masuk surga. Coba pilih 40 anggota keluargamu yang kamu mau masukkan surga. Dia tinggal pilih bapaknya, mamanya, adiknya, kakaknya, sepupunya. 40 orang dia bisa berikan syafaat masuk surga. Setelah itu dia bisa berikan mahkota dari emas kepada orang tuanya, dan itu berasal dari surga. Jadi untuk ayah ibundanya langsung dia bisa berikan mahkota. Maka cita-cita beliau ingin anaknya hafid Quran, dan itu cita-cita yang bagus. Nah, ini kebetulan salah seorang jamaah umrah bertanya, Ustaz, apakah boleh di tanah suci saya berdoa, ya Allah, saya ingin masuk surga tanpa hisab? Nah, lalu saya menjelaskan, Allah memerintahkan kita melalui lisan, pertama melalui ayat Quran, ud'uni astajib lakum, berdoa kepadaku aku akan kabulkan. Lalu melalui lisan Rasulullah, Allah memerintahkan dengan sebuah hadis, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Jadi kalau orang beribadah enggak berdoa, berarti dia enggak punya otak. Kalau memang kira-kira gue sembahyang tapi hendak berdoa, berarti hendak otak. Jadi karena memang rugo sembahyang yang hendak berdoa, dia enggak menggunakan kesempatan untuk berdoa. Karena berdoanya adalah sesuatu, doa uslahul mu'minin, doa adalah senjata orang beriman. Jadi kalau kita tidak berdoa, tidak bisa. Nah, kita diperintahkan berdoa dengan sesuatu yang memungkinkan terjadi. Bila saat ini kita berdoa, ya Allah, semoga masjid ini pindah ke rumah saya. Itu tidak mungkin secara akal. Rumahnya oleh tipe enak, kalau belah kredit, pindah masjidnya Pak, dibaca Pak itu. Karena itu tidak mungkin, kita dilarang berdoa dengan sesuatu hal yang tidak mungkin. Tapi kalau kita berdoa, ya Allah, izinkan aku masuk surga tanpa hisab. Rasulullah pernah pulang dari sebuah perang, lalu dia berkata, ada 7.000 orang dari jamaah kita ini yang akan masuk surga tanpa hisab. Jadi luar biasa, ada hadisnya, ada ceritanya. Surah turun ke surga tanpa masuk perhitungan. Kita kalau di kantor bupati ada namanya audit, ada masuk BPK, masuk BPKP, dihisab, dihitung. Kenapa pekerjaan ini dilakukan gini? Mana kontraknya? Mana nilainya? Pak Jamal bekerja di penjara, diperiksa, ada pemeriksaannya. Masuk surga tanpa hisab, kita tidak periksa. Mungkin. Salah satunya seperti mereka akan pergi ke tanah suci, berkunjung ke Makkah Al-Mukarramah, tepatnya Ka'bah. Di hari kiamat, Ka'bah itu akan dihasyar, dipanggilkan. Lalu berkata, wahai Ka'bah, silahkan engkau memberikan syafaat. Setelah Rasulullah memberikan syafaat, lalu dia berkata, aku ingin semua orang yang pernah mengunjungiku masuk surga bersamaku. Saat itu berbondong-bondonglah orang yang pernah pergi haji, pergi umrah, berpegangan di kiswah Ka'bah. Lalu Ka'bah pergi masuk dalam surga membawa orang tersebut. Kapan kita jumpa hisabnya? Daripada masyarakat dibawa terus ke sana, tanpa hisab, tanpa perhitungan, langsung naik jembatan masuk surga. Kenapa? Ini salah satu bukti syafaat. Nah, bayangkan
Allah berfirman, "Ud'uuni astajib lakum." Kalau kamu berdoa, aku pasti akan kabulkan. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah Allah akan mengabulkan semua doa yang dipanjatkan oleh hambanya?" Rasulullah berkata, "Iya." Kalau Allah menginginkan suatu hal terjadi kepada hambanya, maka dia akan mengilhamkan hal tersebut ke dalam hati hambanya. Jadi kalau misalnya ibu yang tadi jamaah, beliau ada kemungkinan masuk surga tanpa hisab kayaknya. Makanya beliau tergerak hati untuk berdoa. Saya bilang sama ibu, tunggu, saya umur udah 39, tapi belum pernah seumur hidup saya berdoa agar bisa masuk surga tanpa hisab. Bisa jadi saya akan dihisab. Rida ini dari mana, duitnya dari mana saya beli, saya gunakan itu apa, kain sarung ini dari mana, baju ini dari mana, jam ini dari mana. Bisa jadi saya akan kena hisab. Makanya Allah tidak membuat saya tergerak hati untuk berdoa. Hari ini, yang kepengen motor Innova, ya Allah lebih lo motor Innova, Allah akan berikan. Tapi kalau kita nggak pernah berdoa seperti itu, kenapa kita pikir ada doa handro, doa motor Innova? Kalaupun ada uang, kita nggak akan tergerak untuk beli. Kenapa? Karena memang Allah tidak ilhamkan di hati kita. Hati-hati kalau Allah sudah melarang kita dari berdoa, ada kemungkinan kita tidak akan diberikan hal tersebut. Tandanya malam ini, cicek sampai malam. Setelah Isya disarankan tidak banyak aktivitas, tidur cepat malam ini, besok pagi sembahyang tahajud. Nah, jaga sembahyang tahajud. Menyohana jaga sembahyang tahajud, ada kemungkinan Allah tidak rindu kepada kita. Tanda Allah rindu kepada kita, Allah bangunkan kita. Ada yang dibangunkan dengan tangisan anaknya, si kayak ini ada. Posa, posa 20 lagi lu nanti udah ubud, malam udah menjaga. Jadi ada yang posisi sakit ini, si anakku posa 2 kayak ini. Nah yang hal kayak itu bini kalau nak pakai so berjaga, sangat belum potong ini polisi. Tiba-tiba kok kehangat, berarti kayak di luar itu jaga sih kan betul. Tapi terbangun, nah itu Allah bangunkan kita. Nah yang menyeramnya itu perang terbangun kita, Allah rindu kepada kita. Nah yang dibikin terpup juga jaga gara-gara gentet, kejadian gentet jaga banyak. Tapi kondisinya hidup gentet, kita nggak sadar bahwa Allah membangunkan kita di sepertiga malam. Allah rindu kepada kita. Sepertiga malam Allah datang turunkan rahmatnya kepada kita dan berkata, barang siapa yang punya keinginan silakan minta kepada aku sekarang. Yang mau minta ampun aku ampunkan sekarang. Yang ada hajat ayo minta. Sama lagi Pak Bupati. Gejak orang tanya, ayo aku boleh lagi ini nonton dengan gerakan lebih. Pak Bupati lo lebih peng Pak. Lo lebih motor dinas aku juk dengan gerakan. Allah gerakan dengan lebihnya seperti malam. Kita di mana saat itu? Udah ngajak wedong lagi ya. Kalau kita seperti itu hati-hati, berarti kita memang anak negeri kaya, anak negeri sukses, anak negeri berhasil. Dengar sampai sebuah, tapi hati-hati, kemungkinan kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang dicintai Allah dan dibenci oleh iblis. Jadi iblis benci kepada kita salah satunya di hari Jumat dan hari Arafah. Silakan. Ya, surat Kahfi. Apakah sunat dibaca malam Jumat atau hari Jumat? Yasin dibaca malam Jumat atau hari Jumat? Ya. Nah, keduanya bagus karena ada dua hadis Rasulullah. Ada mengatakan salah satu hadis mengatakan lailatul Jumat di malam Jumat. Ada satu hadis lagi mengatakan barang siapa yang membaca Kahfi di hari Jumat, di hari Jumat, maka Allah akan membuat antara Jumat ke Jumatnya bersinar dengan cahaya. Artinya apa? Kahfi itu dibacakan hari Jumat sebenarnya, tapi hari Jumat itu dari pukul sekarang maghrib pukul 6.23, pukul 6.23 hari Kamis sampai pukul 6.23 hari Jumat. Nah, jadi itu batasan baca Kahfi dan surah Yasin. Kalau kita mau baca, boleh setelah maghrib malam Jumat, boleh setelah subuh, boleh setelah Jumat, boleh setelah asar. Yang nggak boleh lagi setelah maghrib, bukan nggak boleh lagi, nggak dapat fadilah itu.
pahala baca tetap ada, tapi fadilah bercahaya antara Jumat ke Jumat nggak dapat di kafi. Jadi kalau orang yang membaca kafi, kena waktu orang sangat cerita, dia semput hal mudik beliau, jauh pasai kalau kita bermurah yang pikirnya, jauh kantor lain berdeme amplop, dia apa berdeme kadilah tu, jauh masjid, lain berdeme sedekah sama jenazah, dia buka dalam tu, yang berdeme amplop dia kami amplop. Jadi cukup support udah belum. Kenapa? Karena kita tidak baca kafi. Orang yang baca kafi di hari Jumat atau di malam Jumat, hidupnya akan bercahaya, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan keberkahan sampai Jumat berikutnya. Itu kafi. Kalau Yasin bagus di malam Jumat, tapi Yasin ada fadilah juga dibaca setiap hari. Karena kenapa? Hadis Rasulullah ada Yasin 5 Qur'an. Yasin itu bagi sesuatu yang dibacakan untuknya. Orang tua kita sakit, ikra'u Yasin 5 rindiku, bacalah Yasin bagi orang sakit kamu. Orang ceritanya sakit malam Rabu, maknya ke ulang Jumat apa baca Yasin? Tidak, tetap sunat baca Yasin. Jadi kalau kita mau baca di malam Jumat, kenapa? Karena cerita baru orang ceritanya yang kamu nikahi, malam Jumat, makanya kita bacakan Yasin supaya ada fadilah Yasin di situ. Tapi kalau kita baca di hari lain juga boleh Yasin. Yasin itu bagus untuk seluruh keinginan kita. Kita mau kaya, baca Yasin boleh. Kita mau hari ini Senin kemarin Aceh Utara membuka fit and proper test, pelelangan jabatan untuk 12 posisi pejabat tinggi pertama. Kepala dinas ada 12 kepala dinas. Yang mau ikut lalu baca Yasin boleh, bagus. Dapat jabatan bagus. Yang mau wisuda, adik saya kebetulan mau wisuda dokter besok di Banda Aceh. Nah, beliau baca Yasin, insya Allah lancar acaranya. Yang mau berangkat ke Banda Aceh, mama berangkat ke Banda Aceh malam ini, insya Allah baca Yasin lancar perjalanannya. Apapun keinginan kita, baca Yasin bagus. Lalu saya mau punya hajat yang paling spesial. Saya mau melamar orang misalnya. Kita mau buat hajatan, mau bangun rumah, saya mau buka usaha. Artinya hajatan spesial yang kita lakukan butuh sesuatu yang sangat hebat. Saya kepengen punya uang, pengen punya jabatan, kepengen sesuatu yang spektakuler. Kita boleh baca Yasin dengan Yasin Fadilah. Itu lebih cepat, lebih mujarab terkabul doa. Ataupun baca Yasin 41. Pernah dapat ya ijazah Yasin 41? Yasin 41 kalau kita mau amalkan itu jauh lebih mujarab, jauh lebih terjadi, jauh lebih cepat fadilahnya. Kalau kita bacakan di orang sakit jauh lebih cepat sembuhnya. Bagaimana Yasin 41? Bagi yang belum tahu mungkin bisa dengar, bagi yang sudah tahu pasti sudah pernah amalkan. Yasin 41 bacanya sama seperti biasa, tapi Yasin diulang 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, 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 Yasin 7 kali. Dalam Yasin itu kita niatkan, Yasin itu nama Rasulullah. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Semoga rahmat Allah dan salam Allah di atas Yasin. Siapa Yasin? Kekasih Allah. Itu Nabi Muhammad. Yasin itu nama Nabi Muhammad. Jadi saat kita bilang Yasin, kita niatkan, ya Allah dengan berkat Rasulullah nepeduk hajat donya. Saya kepengen jadi kepala dinas perhubungan misalnya. Salah satu dibuka misalnya. Lalu kita baca Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Sama seperti biasa di ayat ke-28 kita ada ayatnya dzalika taqdirul azizil alim di pertengahan ayatnya. Dari situ kita ulang 14 kali. Di situ dzalika taqdirul azizil alim. Ini sambil kita niat dalam hati, inilah takdir Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Apa ini yang kita niatkan tadi? Maksudnya saya jadi kepala dinas perhubungan, itu adalah takdir Allah yang Maha Agung dan Maha Perkasa. Nah, jadi itu diniatkan bacanya 14 kali.
Setelah itu sampai ayat salamun qaulan mir rabbir rahim itu diulang 16 kali. Diniatkan kita dapat ucapan dari selamat. Selamat dari Allah. Salamun, selamat dari Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dari Tuhan yang Maha Penyayang. Jadi selamat ya Pak Maswani. Jadi kepada seberhubungan. Nah, selamat itu dari Allah kita ulang 16 kali. Kita niatkan itu. Terakhir di ayat 81. Awalaysa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum? Bala. Apakah Allah mencipta langit, langit wiraya dan bumi? Bumi itu dari Amerika sampai ke Norwegia sampai ke ujung-ujung dunia. Luar biasa luas langit dan bumi. Allah ciptakan langit dan bumi itu belum masih Merkurius, Venus, Pluto, Mars dan segala macam. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Mungkin hasil penduduk Pak Maswani kepada dinas perhubungan. Bala, pasti mungkin. Kita ulang 4 kali. Awalaysa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum? Bala. Ulang 4 kali baru wa huwal khallaqul alim. Jadi 7 tambah 14 tambah 16 tambah 4 sama dengan 41. Baca Yasinnya 1 kali. Yasin 41 masa takut bukan 41 kali baca Yasin tapi 41 ada pengulangan. Nah Yasin ini kalau dibacakan pada sesuatu hajat insya Allah cepat makbulnya. Bila ada keinginan apapun boleh diamalkan Yasin 41. Jadi gampang. Kalau Yasin Fadilah kadang-kadang lupa karena ada kitabnya di sini. Kan ambil Quran saja Yasin biasa tinggal buka. Jadi cek termasuk cek Quran kita. Tadi dapat berita di WhatsApp di grup WhatsApp. Ada Quran yang salah cetakan di surat Hal-Ataka Hadithul Al-Ghasyiyah. Jadi ada tamar betah yang dihilangkan. Entah ayat 9 sampai ayat 11 dihilangkan tamar betah jadi nggak ada titiknya. Pada Lagiyah, pada Naimah dan Lagiyah. Jadi Naimah sebetulnya kan Naimatun, tapi tertulis itu Naimahun tertulis. Jadi dihilangkan tanya. Coba cek di Quran kita apakah ada termasuk kesalahan seperti itu. Hati-hati, kadang-kadang Quran juga ada masalah. Nah biasa kan kita baca Quran termasuk di malam Jumat. Jadi pertanyaan Pak Jamal tadi, apakah Yasin dan Kahfi dibaca malam Jumat atau hari Jumat? Ya, hari Jumat sebenarnya, tapi malam Jumat juga dihitung hari Jumat. Jadi pukul setengah